Baik, sahabat-sahabat sekalian, di sini saya akan membahas tentang nun sukun. Kenapa nun sukun itu menjadi pembahasan topik utama, diletakkan di awal-awal kitab, kemudian mempunyai beberapa hukum. Kenapa kok nun sukun? Kok bukan ba sukun, ta sukun, jim sukun, ya sukun, dan lain sebagainya? Kenapa kok nun sukun yang menjadi pembahasan pertama? Sahabat-sahabat tahu nggak kenapa nun sukun itu kok menjadi pembahasan utama, topik pembahasan? Diletakkan di depan semua kitab-kitab tajwid itu menjelaskan nun sukun pasti ada di awal. Tahu nggak kenapa? Karena nun sukun itu merupakan huruf yang paling menerima bekas, yang paling banyak menerima efek ketika nun sukun itu bertemu dengan huruf hijaiyah yang lain. Jadi karena nun sukun itu merupakan huruf yang paling banyak menerima efek ketika nun sukun itu bertemu dengan huruf yang lain, maka nun sukun dibahas duluan. Jadi efeknya itu nanti banyak. Pertama, nanti nun sukunnya dibaca jelas. Tuh, jelas itu kalau menurut bahasa Arab namanya izhar. Itu efek ketika nun sukun bertemu beberapa huruf tertentu. Kemudian nun sukun itu nanti ada efek tertentu ketika bertemu huruf tertentu. Di antaranya nun sukunnya hilang, melainkan masuk kepada huruf di setelahnya, cuman masih menyisakan sifat gunnah. Ya, yang seperti ini, nun sukunnya masuk di setelahnya dan menyisakan sifat gunnah, itu namanya masuk, itu namanya idgham, bi gunnah itu disertai dengung. Jadi masuk cuman masih menyisakan suara dengung. Lah ini namanya idgham bi gunnah. Kadang-kadang nun sukun itu bertemu satu huruf, dia langsung masuk semuanya, tidak menyisakan sifat sama sekali. Namanya idgham kamil. Dan ini ketika bertemu lam dan ra, maka masuk tanpa menyisakan sifat gunnah sama sekali. Idgham itu masuk itu bahasa Arabnya idgham. Bila gunnah itu artinya tanpa disertai dengung, atau bi ghairi gunnah, tanpa disertai dengung. Nah, kemudian nanti nun sukun itu apabila bertemu huruf tertentu yaitu ba, maka nun sukun itu kebingungan, dibaca jelas ini sulit. Anba misalnya, minyak anbar, ini kan kesulitan, dibaca jelas kesulitan, langsung dijadikan eba, tidak ada kaitannya sama sekali. Akhirnya gimana ya? Ya udah, nun sukunnya diganti dengan huruf yang dekat dengan ba dan dekat dengan nun. Apa huruf yang dekat dengan ba dan dekat dengan nun? Huruf itu adalah mim. Secara makhraj mim itu dekat dengan ba, sama-sama huruf bibir. Dan secara sifat nun itu dekat dengan mim itu dekat dengan nun, sama-sama ada huruf khayshum. Makanya nun itu diganti kepada ba. Jadilah itu namanya iklab. Begitu. Kemudian apabila huruf itu diidghamkan tidak bisa, diizharkan juga tidak bisa, maka bagaimana? Ya maka kita samarkan saja.
suaranya nun bukan suaranya nun, suaranya huruf setelahnya bukan suara huruf di setelahnya. Begitu. Jadi suaranya itu seperti suara nun, seperti huruf di setelahnya. Lah, 50-50, suara 50-50 seperti ini, suara samar seperti ini, namanya ikhfa bahasa Arabnya. Kemudian kenapa tanwin itu kok penjelasannya selalu bersamaan dengan nun sukun? Kenapa? Ternyata kenapa tanwin itu selalu bersamaan dengan nun sukun? Karena memang tanwin itu adalah nun sukun, saudara kembar. Jadi tanwin itu adalah saudara kembar nun sukun. Hanya bedanya kalau tanwin itu tidak ditulis di buku, tidak kelihatan. Kalau nun sukun ditulis. Dan banyak perbedaan. Intinya begitulah. Jadi tanwin itu adalah suara nun sukun, hanya tidak tertulis. Dan tanwin itu berasal dari nun, nawwana yunawwinu tanwinan. Begitu. Itu pembahasannya tentang nun sukun dan tanwin.